Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi teman-teman semuanya. Maaf baru upload video lagi untuk FR SKB karena ada sesuatu dan lain hal yang harus dikerjakan. Ini mau jawab terutama buat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang nanyain FR, mata pelajaran, guru, selain yang saya ambil kemarin. Kalau saya kan ngambilnya kemarin FR eh, guru perbankan. Nah, ini ada FR guru TIK untuk instansi SMK. Jadi, kemarin itu saya dapat chat nanya gimana sih soal-soalnya yang keluar. Jadi ini chatnya ya. Jadi saya nanya nih soal pedagogik karena memang pedagogik banyak banget teman-teman, hampir 30-40 soal. Jadi soal pedagogik itu apa aja yang keluar. Nah, dia bilang seingatnya itu ada silabus, terus lebih banyak ke analisis kasus yang langsung di kelas, sama seperti yang saya bilang kemarin. Jadi misalnya silabus itu apa aja sih yang memuat silabus, apa aja sih isinya. Kadang ada yang misalnya urutan silabus itu apa aja, misalnya yang pertama SKKD atau apa gitu. Terus tujuan pembuatan silabus itu untuk mencapai apa? Mencapai proses pembelajaran atau mencapai tercapainya target SKKD yang terpenuhi kayak kayak gitu. Terus saya tanya RPP-nya ada yang keluar atau enggak? Katanya dia nggak dapet RPP nih. Terus remedial sama pengayaan keluar atau enggak? Nah, itu katanya juga keluar. Terus kan tanya soal remedial itu kayak gimana jenisnya? Kata dia, misalnya di kelas ada beberapa siswa yang ada di bawah KKM, ada juga yang di atas KKM. Gimana cara ngasih pengayaan dan remedial? Kayak penerapan gitu. Jadi kemarin saya juga dapat kayak gitu teman-teman. Jadi dikasih data nih. Satu kelas ada 30 siswa. 20 diantaranya lulus KD pertama. Nilai di atas rata-rata KD pertama. Sisanya nilainya di bawah KD pertama. KKM-nya sekian. Nilai rata-rata di kelas itu sekian. Bagaimana cara guru menyikapi untuk anak yang nilainya di bawah rata-rata? Dan bagaimana menyikapi untuk anak yang nilainya di atas rata-rata. Jadi gimana cara ngasih remedialnya, gimana cara ngasih pengayaan. Jadi kalau nggak salah saya inget tuh ABC-nya gini, memberikan les tambahan di luar jam mengajar, memberikan motivasi, terus menyuruh teman lain untuk mengajarkan, atau ada lagi menyuruh orang tua untuk memberikan les di luar, les privat maksudnya. Nah, kalau berdasarkan dari yang saya baca-baca kemarin nih soal-soalnya teman-teman dan yang saya jawab, kita itu harus pokoknya di analisis itu si guru ini harus menjawab atau kita ini harus menjawab gimana guru itu bisa membimbing siswa secara langsung. Jadi nggak cuma ngasih motivasi tapi ngasih tindakan langsung, karena di ABC-nya ada pilihan guru memotivasi siswa dengan cara bla 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 bla. Kalau memotivasinya cuma cara kamu pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik, itu jawabannya kurang tepat teman-teman. Yang lebih tepat itu guru itu bertindak langsung. Apa sih solusi konkretnya? Jadi ada guru memberi bimbingan di luar jam pelajaran, misalnya seperti itu. Bimbingannya bisa berupa materinya kalau gurunya bisa ngasih, atau bisa berupa konseling, misalnya kekurangannya dia apa yang buat dia merasa kekurangan, maksudnya ada masalah di luar kah, ada apa, atau dia guru itu memberi strategi pembelajaran, misalnya memberi bimbingan cara belajar yang baik seperti apa dan sebagainya. Lanjut lagi. Nah, saya kan banyak keluar asesmen nih teman-teman. Saya tanya ke teman saya, ternyata asesmennya itu nggak keluar. Terus apa lagi ya? Terus saya tanya kalau soal profesionalnya itu kayak gimana? Dia jawab katanya, dia kan nyarinya TIK nih. Terus eh, katanya soal TIK-nya itu ada 3 jenis. Soal jaringan, soal pemrograman, sama soal multimedia. Jadi buat teman-teman yang mau nyari TIK nih,
tesnya bisa dipelajari soal jaringan, teknik komputer jaringan ya berarti jaringan, pemrograman itu berarti RPL, terus multimedia berarti kelas multimedia. Kalau nggak salah tentang gambar dan video gitu. Dan kebetulan dia nyarinya di SMA Negeri 1 Kuta. Terus ada juga teman-teman yang nanya, misalnya nanya ini nih, apa itu namanya? Kalau tes IPA seperti apa? Setahu saya nih dari sharing teman-teman yang udah tes juga, itu disesuaikan sama mata pelajaran yang kita cari. Misalnya, IPA, teman-teman bisa pelajari atau cari silabus di sekolah itu atau di jenjang pendidikan itu dari kelas 1, kalau SMP dari kelas 7 sampai kelas 9, itu dia materinya apa. Nah, itu silahkan dipelajari. Biasanya dari situ keluarnya. Kayak saya perbankan, itu dari mulai soal bank, pajak, keluar jurnal umum, jurnal khusus, jurnal pembelian, jurnal penjualan. Jadi nanti khusus perbankan saya buatkan videonya lainnya. Teman-teman, ini yang umum aja dulu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, memang kalau profesionalnya itu kan ada dua nih kisi-kisinya, pedagogik sama profesional. Nah, pedagogik rata-rata sekitaran itu aja. Sekitaran silabus, RPP, cara penilaian, remedi, pengayaan, kalender pendidikan, terus apa namanya itu satu lagi prota, promes, program tahunan, program semester, jumlah minggu efektif itu gimana cara ngitungnya, terus tes kognitif, tes psikomotor, tes sikap, ranah-ranah yang dinilai. Kalau tes kognitif, cara nilainya dengan soal apa? Soal isian, soal uraian, atau soal wawancara, atau tes lisan. Terus kalau soal sikap, bagaimana caranya? Dengan cara mengobservasi. Kalau tes keterampilan dengan caranya apa? Biasanya buat portofolio atau objek atau proyek. Kayak gitu yang keluar. Terus bagaimana cara guru menghadapi siswa yang beda-beda karakternya. Misalnya saat dia ngajar maunya pakai metode misalnya metode ceramah, tapi ternyata siswanya bisa nangkep pelajarannya, nilainya bagus, tapi ternyata kelasnya nggak kondusif, kan pasif ya kelasnya. Terus gimana caranya supaya kelas itu jadi aktif kembali, berarti metode apa yang dipakai, kayak gitu. Terus misalnya ada siswa yang bermasalah, bagaimana cara menanganinya, kayak gitu. Rata-rata kayak gitu sih teman-teman, tentang gimana cara mengelola kelas, model-model pembelajaran, metode pembelajaran. Kebetulan saya nggak dapet tentang undang-undang, itu nggak dapet. Terus, oh ya, ada soal ASN. Ada mirip soal TKP nih, waktu kita SKD kan pernah TKP. Itu mirip, misalnya kita sebagai ASN disuruh sama atasan untuk mengemban tugas, suatu tugas yang kita nggak ahli di bidangnya. Gimana cara kita menanggapi, kayak gitu tuh ada. Terus misalnya dalam rapat, kita disuruh mengemukakan pendapat, tapi ada yang menyanggah, itu gimana cara menanggapinya. Terus ada lagi, misalnya kita ditunjuk sama kepala sekolah jadi ketua panitia. Terus gimana cara kita untuk memulai kegiatan itu? Bagaimana cara mensosialisasikan kegiatan itu? Gitu soal yang saya dapat. ABC-nya ada yang apakah buat pamflet, apakah buat iklan, ataukah menyampaikannya di rapat, ataukah membuat pertemuan khusus kepada seluruh warga sekolah untuk menyampaikan tentang kegiatan yang akan kita laksanakan. Terus apalagi ya? Itu aja sih teman-teman, seingat saya yang keluar di pedagogiknya. Dan ini juga FR dari temen yang nyari TIK. Satu lagi buat teman-teman yang mau tes SKB ini, waktu
checking body, registrasi dan lain-lainnya jauh lebih lama dibanding waktu SKD teman-teman. Jadi kalau waktu SKD itu kalau nggak salah kurang lebih sejam kita ada di ruang isolasi. Kalau ini lebih lama karena ruangannya per sesi itu kan harus ada penyemprotan disinfektan. Jadi kita nunggunya lebih lama. Registrasinya juga lebih ketat sih ya. Buat teman-teman, kalau saya nih kemarin datang ke sana itu udah mepet banget sama waktu registrasi. Jadi waktu registrasi dan checking body itu jam 12:30 siang, saya nyampe di situ 12:30 kurang 5. Terus itu mulai ujiannya 2:30. Jadi lumayan nih waktunya dari 12:30, 2:30, 2:30, 2 jam. Nah, buat teman-teman nih yang belum tes, jadi saran aja jadi mungkin dari sekitar jam 10, jam 11 sebelum kalian berangkat itu di refresh otaknya, jangan melulu dikasih materi, jadi supaya ada jeda, supaya nggak terlalu sumpek gitu ya rasanya. Jadi refresh, istirahat. Kalau saya sih kebetulan kemarin dipakai tidur karena siang itu kan biasanya ngantuk banget ya jam-jam segitu, biasanya jam-jam tidur siang, jadi dipakai istirahat supaya matanya ntar ngeliat laptop juga nggak terlalu pedes, terus kepalanya juga fit, nggak terasa berat. Dan sebelum berangkat jangan lupa makan teman-teman, walaupun deg-degan nggak kepengen makan, dipakai makan aja, itu juga tenaga, membantu konsentrasi. Jadi sampai sana itu udah hampir registrasi. Sebelum masuknya biasa disuruh cuci tangan dulu, kemarin cuci tangan pakai sabun, terus duduk nunggu registrasi. Nah, pas di ruang isolasi kan nggak boleh makan, nggak boleh minum, itu dibanyak-banyakin doa ya teman-teman supaya dilancarkan dan dimudahkan. Terus sampai 2:30 itu saya mulai ujian kayak yang video pertama. Kebetulan pas udah masuk ruang ujian nih teman-teman, udah 2:30, waktunya molor hampir sejam. Jadi saya mulai ujiannya baru 3:30 karena ada error dari pusat sih, katanya belum boleh login. Dan yang terakhir di sesi terakhir nih udah tinggal 8 menit, waktu saya tuh tinggal 8 menit berakhir, tinggal waktu tesnya 8 menit, error lagi, mundur sekitar 30 menit. Jadi total tuh saya keluar kelas itu jam 5 sore dan baru nyampe rumah sekitar jam setengah enam sampai jam 6. Jadi dari jam setengah satu sampai jam 6 itu kan kita nggak makan dan nggak minum. Konsentrasi teman-teman itu benar-benar diuji banget di sana, karena kalau ngantuk, pusing dan sebagainya, ngelihat laptop itu pasti akan susah. Apalagi soalnya panjang-panjang, bukan cuma sebaris dua baris, kayak soal TKP waktu kita tes SKD gitu. Jadi soalnya panjang. Ini buat teman-teman, tolong dijaga kesehatannya, minum vitamin, konsentrasi, jangan lupa istirahat, refresh otak sebelum mulai ujian. Jadi kalau bisa dikosongkan pikirannya, dijernihkan dari materi-materi, tapi nggak dilupain juga ya materinya sebelum ujian. Itu, semoga beruntung, lancar, dan diberi kemudahan semuanya, sukses, dan bisa meraih cita-cita sesuai yang diinginkan. Terima kasih. Untuk video selanjutnya, kalau teman-teman pengen tahu info-info apa, silahkan di komen di kolom komentar. Misalnya kurangnya apa, atau mau nanya-nanya apa, insya Allah nanti kalau ada waktu bisa dibalas, saya balas lewat kolom komentar, atau saya bisa buatkan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.